Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Henry Zaidan Sapitra dari Universitas Mula Roman, program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem manajemen travel, yang dimana sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat layanan, dan meningkatkan kenyamanan kepada pembeli atau penumpang travel. Untuk itu kita harus terlebih dahulu tahu masalah-masalah yang dihadapi dalam travel ini atau perusahaan travel. Nah, masuk ke latar belakang. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini di era modern, perjalanan antar kota itu menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, karena masyarakat sekarang itu menggunakan jasa transportasi travel untuk perjalanan ke kota satu ke kota lainnya. Namun banyak perusahaan travel masih menggunakan pencatatan manual dalam mengolah data penumpang, tiket dan jadwal dan lain sebagainya. Hal itu menimbulkan banyak masalah terhadap pencatatan manual ini, yaitu datanya tidak terstruktur, terus terjadi duplikat, tidak ada efisien, sehingga penurunan layanan kepada terjadinya penurunan layanan kepada penumpang. Nah, solusinya dari saya yaitu membuat sistem manajemen travel yang berbasis database, yang mengolah data menjadi lebih terstruktur, lebih cepat, lebih akurat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita kan sudah mendapatkan tahu masalah yang dihadapi. Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan utama pembuatan sistem manajemen travel ini buat apa. Nah, kita masuk ke tujuan itu. Nah, tujuan utamanya itu adalah mengumpulkan semua data penumpang, tiket atau lain sebagainya menjadi satu sistem yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi kayak pencatatan, repot-repot mencatat manual di buku dan sebagainya. Tuh, sistem ini juga pencarian datanya itu lebih cepat. Mencari nama penumpang langsung muncul. Terus laporannya lebih mudah. Terus dan pelanggan dan penumpang bisa mendapatkan pelayanan yang lebih jelas dan nyaman. Nah, kita kan sudah tahu lah tujuan pembuatan sistem manajemen travel ini. Nah, kita lihat nih bagaimana kondisi pada studi kasus perusahaan Indah Travel. Kita masuk ke perusahaan Indah Travel. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan perusahaan Indah Travel. Nah, Indah Travel ini merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang berlokasi di Tembilahan, Indragiri Hilir atau di Provinsi Riau, yang bergerak dalam penyedia layanan transportasi atau perjalanan antar kota bagi penumpang atau pembeli, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat setempat. Next. Nah, masuk kita ke masalah pada perusahaan Indra Travel. Nah, masalah yang didapatkan di Indra Travel ini yaitu Indra Travel ini masih menggunakan sistem pemesanan tiket melalui
loker, loket dan telepon. Terus pencatatan data di perusahaan Indah Travel ini masih dilakukan dalam buku, yang mencatat sebuah data penumpang, tiket segala macam itu di buku, sehingga ketika kita mencari sebuah data penumpang itu akan terjadi kelamaan, tidak efisien, dan juga kemungkinan data itu hilang kalau catatannya terlalu lama. Terus masalah selanjutnya itu informasi jadwal keberangkatan dan harganya itu tidak transparan, sehingga para pembeli atau penumpang ini mau tidak mau akan langsung ke tempat pembeli, ya, tempat melihat jadwal berangkat dan harga itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya ketika para pembeli atau penumpang langsung ke TKP akan mengakibatkan antrian terlalu panjang, dan juga tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu akan menyebabkan pemborosan waktu dan biaya juga. Nah, setelah tahu studi kasus yang terjadi pada Indah Travel ini, apakah data ini atau bagaimanakah data ini bisa diatur oleh sistem? Apakah bisa? Nah, sebenarnya bisa, dengan kita terlebih dahulu menggunakan atau merancang sebuah entitas dan atribut terlebih dahulu. Nah, entitas atribut itu yang pertama penumpang. Atributnya itu ada ID penumpang. ID penumpang itu harus kode unik, hanya cuma satu orang yang memiliki, nama penumpang, nomor telepon, dan email, kayak data pribadi sebuah penumpang. Terus selanjutnya entitas tiket. Entitas tiket itu atribut itu ID tiket, FK ID penumpang. FK ID penumpang itu akan berhubungan dengan penumpang. Kenapa ada di sini? Kenapa ada ID penumpang di FK rankingnya? Karena di sebuah tiket itu ada nama penumpangnya pasti, dan juga ada jadwalnya pasti, kayak kotak asal, kotak tujuan, jam, terus waktunya kapan, itu di tiket tuh ada semua. Kayak dimasukin penumpang sama jadwal, karena penumpang ini masuk ke penumpang akan terhubung FK ID jadwal juga akan terhubung ke entitas jadwal. Terus nomor kursi dan status tiket. Nah, status tiketnya ada 3. Jadi bisa udah dibayar, belum dibayar, atau dibatalkan. Next ke entitas selanjutnya, yaitu jadwal. Nah, jadwal itu ada atributnya, itu ID jadwal, FK ID rute. ID rute itu akan masuk ke atau terhubung ke rute. Terus kapasitas, tanggal berangkat, dan jam berangkat. Terus entitas rute. Entitas rute itu atributnya itu ID rute, kota asal, kota tujuan, jarak km atau jarak antara kota asal dan kota tujuan, harga perjalanan, terus FK kota asal dan FK kota tujuan. Nah, FK kota asal ini akan terhubung ke entitas kota. Nah, next ke entitas terakhir itu kota. Entitas terakhir itu kota dengan atribut ID kota, nama kota, provinsi, dan kode pos. Nah, ID ketua ini akan masuk ke sini, FK22 ini, kota asal dan kota tujuan. Kenapa? Karena di entitas ini semua kota di sebuah provinsi atau enggak di seluruh Indonesia akan masuk ke sini. Nanti tinggal divalidasi lagi yang mana kota asal, mana kota tujuan. Yang mau kota Bandung, dari awalnya Bandung, atau mau ke Semarang, atau mungkin sebaliknya juga. Nanti divalidasi lagi. Nah, setelah kita tahu nih
entitas dan entry berikutnya. Nah, gimana sih cara menghubungkan si kelima entitas tersebut? Yaitu dengan cara kita mengancang IRD. Nah, IRD menghubungkan kelima entitas tersebut yang awal mulai dari penumpang, terus ke membeli tiket, terus menyediakan jadwal juga, mempunyai rute juga, dan memiliki kota juga. Nah, sehingga data itu lebih terstruktur, lebih efisien, dan lebih enak dari diatur, kayak tidak terlalu ribet lah, terlalu ribet. Nah, untuk cara membaca IRD ini, yaitu IRD dis, yaitu penumpang dan tiket, relasinya. Nah, satu, tiket penumpang harus membeli satu atau banyak tiket. Ya pastilah setiap penumpang itu mungkin bisa membeli 2 tiket atau 4 tiket. Nah, beda cerita kalau setiap tiket harus dibeli satu dan hanya satu pembeli. Ya, satu aja, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Terus relasi tiket dan jadwal. Nah, itu adalah setiap tiket harus disediakan satu dan hanya satu jadwal. Tiket itu di label di kertas tiket itu atau di struk lah, itu pasti ada jadwalnya, ke kota tujuan, ke kota asal, gitu jadwal, jam-jam, waktu berangkat, kapan, dan lain sebagainya. Terus setiap jadwal harus menyediakan satu atau banyak tiket. Nah, jadwal ini bermacam-macam. Ada jadwal malam, pagi, siang, sore gitu. Beda-beda jadwal menyediakan satu dan banyak tiket gitu. Terus ada jadwal rute. Setiap jadwal harus dipunyai satu dan hanya satu rute. Satu jadwal tuh ya satu rute aja. Terus satu rute juga harus mempunyai satu banyak jadwal. Nah, karena jadwal yang sudah saya bilang tuh jadwal banyak, ada siang, pagi, sore, pasti ada, setiap rutenya berbeda-beda. Nah, relasi antara rute dan kota. Nah, setiap rute harus dipunyai hanya satu kota. Ya, kalau Bandung Semarang ya cuma satu rute, ya satu rute aja. Kecuali kalau kota harus memiliki satu dan banyak rute. Kayak kota Semarang itu kemana-mana pasti banyak rutenya. Nah, setelah kita mendapatkan gambaran pada sistem manajemen travel, kita akan melakukan bagaimana sih data ini bekerja atau diatur oleh sistem secara teknis lah. Itu dengan cara query DDL sama query DML. Yang tahap pertama itu query DDL. Itu perintahnya itu adalah membuat kerangka database. Kita harus membuat tabel penumpang, tiket, jadwal, sama rute kota dan sebagainya. Nah, untuk membuat table itu seperti ini. Create table, atributnya, tipe datanya. Terus kalau setelahnya itu adalah referensi ID jadwal referensi ID jadwal di tiket ini akan terhubung ke ID jadwal di tabel jadwal. Terus kalau jika mau menambahkan sesuatu atau kebutuhan sesuatu, yaitu menggunakan data table. Data table itu bisa menambah kolom, bisa mengubah kolom, atau mengubah tipe data dan sebagainya. Ini kalau di sini itu menambah kolom, nambah sopir dengan tipe datanya. Nah, jika kita running ini, akan nama kolom ini akan masuk ke tabel jadwal itu. Setelah kita merancang ini, kita akan mengisi dan mengolah data tersebut, data pada tabel tersebut, itu dengan query DML.
yaitu insert dan select. Dan insert ini perintahnya itu adalah mengisi datanya pada table. Untuk mengisi data pada table itu run into table atau tiket, nama table itu tiket, lalu dan namanya, apa datanya, sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Terus select from ini. Nah, kalau kita menjalankan perintah ini, data-data ini akan masuk ke table. Terus select itu adalah menampilkan table, kolom, menampilkan table dan kolom seluruh pada datanya yang sudah di insert nih, udah di insert nih. Kita melihat nih kolomnya bisa langsung insert. Kalau gampangnya insert bintang from penumpang, akan menampilkan data-data penumpang. Oh, di sini insert kolom table, terus kolom ini melihat di kapasitas ini ada nggak 30, 35, 40. Kalau ada akan ditampilkan, kalau menjalankannya akan ditampilkan. Kalau selain 3 ini nggak ditampilkan gitu. Ya, lanjut ke kita mengupdate sebuah data, yaitu menggunakan mengupdate kolom atau mengupdate tipe bisa lihat. Terus kalau di update table, set nama kolom belum yang misal nih awal nih kolom status tiketnya udah dibayar semua, kita menggunakan perintah update kayak gini, yang belum dibayar, kalau kita sudah run otomatis belum dibayar semua kayak gitu. Terus select, nah yang tadi saya bilang itu bisa menampilkan kolomnya aja pada table, menampilkan 3 kolom, 1, 2, 3. Kalau menjalankan ini akan otomatis 3 ada yang tampil. Kalau yang saya bilang select bintang from penumpang itu, semua tabel yang ada di table itu ada semua kolom yang ada di table penumpang itu akan ditampilkan semua gitu. Nah, untuk menghapus data itu dengan cara delete dan constraint. Delete itu ada 2, yaitu menghapus kolomnya juga menghapus tabelnya. Kolom itu ini menghapus ID penumpang yang hanya 2 aja. Kalau kita merunning ini otomatis ID yang nomor 2 ini akan hilang, tidak bisa dikembalikan lagi kecuali di alter table lagi, untuk menunggu alter table lagi. Terus yang ke ini truncat table ini adalah menghapus isi datanya tanpa struktur datanya. Simpelnya kayak punya gedung, terus di dalamnya ada barangnya dihilangin atau dihapus, itu tetap ada gedungnya, itu truncat. Oke, kesimpulannya, sistem manajemen travel ini berbasis data mampu mengatasi masalah pencatatan, keterlambatan, terus lain sebagainya, sehingga data ini lebih terstruktur, lebih efisien, dan lebih cepat lah. Itu akan meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan juga. Nah, dengan adanya sistem ini, perusahaan Indah Travel ini akan menjadi lebih cepat, lebih berkembang gitu. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Melalui dukungan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya berharap bisa sistem ini diterapkan di perusahaan Indah Travel ini supaya menjadi lebih profesional dan lebih dipercaya oleh penumpang atau masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.